Royal ini kedepannya bahkan saya bikin lebih bagus lagi karena ingin menciptakan wisata yang baru, pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat lagi. Karena harus menciptakan itu, karena kita nggak boleh terlalu mengandalkan transfer dari daerah. Kemarin kita banyak pemotongan, bahkan gubernur juga apresiasi kepada Kota Serang. Iya. Dari seluruh ibu kota yang ada di Provinsi Banten ini, yang paling terkecil itu APBD-nya adalah Kota Serang. Tapi dia pembangunannya paling banyak, maksudnya paling terlihat. Kenapa bisa begitu? Nah, itu pola dari strategi saya ketika merancang APBD. Ya, anggaran-anggaran seperti kunker dan lain-lain itu saya pangkasin semua. Termasuk yang seremonial. Saya lebih banyak kepada anggaran yang prioritas kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan yang langsung terasa kepada masyarakat. Nah, ini pola yang dibangun oleh saya. Jadi mereka, para OPD ini menerima konsep yang dari saya. Saya maunya A, B, C kalian laksanakan. Nggak bisa laksanakan, mereka akan menanggung konsekuensi dari saya. Makanya saya selalu bilang, kalau nggak bisa kerja, mohon maaf saya ganti. Iya. Itu aja. Jadi saya lebih mementingkan masyarakat banyak ketimbang satu pejabat yang tidak bisa bekerja. Makanya saya pakai manajemen talenta. Kemarin habis launching kan, Provinsi Banten satu-satunya kota kabupaten Ya yang sudah. sudah manajemen talenta yaitu Oke. Kota Serang pertama. Nah, ini bagus kan, makanya saya dapat apresiasi dari BKN. Itu Jumat dan Sabtu. Bahkan konsepnya nanti di situ ada untuk hiburan masyarakat. Nanti Mangga 2 itu akan menjadi Chinatown. Nanti 2027 itu kita akan bangun di sana. Jadi menghidupkan lagi kembali seperti zaman Royal dahulu kala. Kita dari budaya, hiburan, dari kesenian, bahkan dari semua agama. Makanya nanti Oke. nanti Mangga 2 Chinatown itu menjadi dari FKUB itu masukan ke saya untuk membuat kampung moderasi Pancasila. Jadi keberagaman mereka bahwa Kota Serang ini bukan penduduk yang rasis gitu. Karena untuk menjadi kota yang maju, banyak wisatawan, kita harus menjadi kota yang terbuka, jangan sampai menjadi kota yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di acara podcast bersama Banten News. Dan kali ini saya mendapat kesempatan baik sekali bisa bincang-bincang dengan Wali Kota Serang, Bapak Haji Budi Rustandi. Di tengah kesibukannya, Alhamdulillah beliau menyempatkan untuk podcast bersama Banten News. Pripun kabar ya Pak Haji? Oh iya, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Mantap, meledok, cuman lagi pilek. Lagi pilek kembali lagu musimnya sini. Iya, sisa-sisa sakit. Ya, tapi ini juga menjelang tahun baru. Saya mengucapkan Iya, selamat tahun baru. Semoga sukses selalu untuk Pak sama-sama. Haji dan Siap. Pemkot Serang. Pak Haji, ini menjelang 1 tahun. Februari itu Pak Haji dilantik. Iya. Kemudian selama 1 tahun ini, saya pribadi itu melihat Pak Wali Pemkot Serang ini sangat gencar sekali melakukan penataan-penataan. Betul. Dari stadion, kemudian stasiun, dan yang terbaru ini Royal. Bahkan sekarang lagi viral, lagi ramai nih, Viral. banyak yang pada foto-foto di situ, pengen Iya. lihat kayak apa sih Pak Royal. Nah, saya pengen tahu kenapa Pak Haji Iya. harus menata Royal baru itu, Iya. menata Royal menjadi Royal baru. Iya. Baik. Yang pertama begini, ketika kita mempunyai visi dan misi saya sama Pak Agis, tentunya kan menjadikan ibu kota sesungguhnya kan harus menata kota dulu nih. Jangan Betul. sampai ibu kota tapi kotanya semeraut. Nah, pertama kita harus cari pusat sentralnya dulu nih, kota. Berarti kita punya Royal. Nah, Royal ini kan kita tahu dari dulu ini tidak pernah berubah ya. Di mana banyak pedagang liar, di mana ini berdirinya oleh oknum pungli. Ya, sedangkan yang pemilik toko yang sebenarnya yang mereka bayar pajak dia mati usahanya. Sedangkan yang pedagang yang hidupnya dari setor ke oknum pungli dia bisa malah merajalela, Merajalela menguasai pasar lah. menguasai pasar. Nah, ini adalah kebijakan keadilan yang saya lakukan. Lalu saya bersihkan, lalu saya rubah polanya, saya mulai tata. Nah, akhirnya sebagus sekarang, tapi ini masih dalam tahap pembangunan selanjutnya di 2026 karena belum ada tulisan Royal baru, Kota Serang Berbudi, termasuk traffic light-nya dan lain-lainnya, termasuk penurunan kabelnya. Bahkan di alun-alunnya itu bulan Maret, insya Allah mulai pembangunan lagi, itu akan lebih dahsyat lagi karena menjadi ikonnya Kota Serang. Nah, ini kita sambil bertahap pembangunan ke seluruh di
perkotaannya, sambil nanti secara bertahap juga penerangan termasuk jalan-jalan infrastruktur di kecamatan-kecamatan yang lain. Gitu. Kemarin Banten News itu nulis gini Pak, Ya. tokoh-tokoh legendaris di Kota Serang. Ada Tohaga, ada Krakatau, ada Iya. Desmigu dan segala macam. Ketika itu naik kan komentar netizen yang udah jadul-jadul, wih kangen ke Royal baru, ke Royal lagi, pengen banget ke situ lagi. Iya. Seperti apa? Tapi sekarang kemudian Royal sudah berubah, kemudian mobil tidak lagi bisa sembarangan parkir di situ. Betul ya. Nah, kemudian penataan selanjutnya seperti apa? Karena kantong parkirnya di mana nih katanya. Oke. Kemudian setelah nongkrong di sana ada seperti apa sih gitu selain kenang-kenangan kangen-kangenan ke Krakatau, ke Lesbigo segala macam. Kalau dulu ada bioskop, ada apa segala sekarang udah nggak ada. Iya. Jadi gini, kita pengembangannya bukan hanya Royal, tapi nanti nyampe ke Pasar Lama ya. Di sana ada hallway. Kita akan buat teater juga di Pasar Lama, punya Pemkot nantinya ya. Nah untuk yang kangen sama Royal, tentunya Krakatau masih ada. Lalu nanti parkiran, kita mempunyai 5 titik ya. Kita kerjasama dengan PJKA yang kemarin kita Ya, sekitar bangunan liar stasiun. kita eksekusi itu menjadi titik parkir juga. Kita nanti akan kerjasama dengan pihak ketiga, mereka yang membangun, mereka hanya store PAD ke kita sesuai dengan kesepakatan. Nah ini pola-pola di mana kita tidak mengeluarkan APBD tapi kita dapat pendapatan. Termasuk penanaman kabel itu juga kita nggak mengeluarkan biaya tapi kita dapat pendapatan. Kita ini semaksimal mungkin bagaimana tidak mengeluarkan APBD tapi dapat pendapatan gitu loh. Ini kita polain semua. Royal ini kedepannya bahkan saya bikin lebih bagus lagi karena ingin menciptakan wisata yang baru, pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat lagi. Karena harus menciptakan itu karena kita nggak boleh terlalu mengandalkan transfer dari daerah. Kemarin kita banyak pemotongan, bahkan gubernur juga apresiasi kepada Kota Serang. Dari seluruh ibu kota yang ada di Provinsi Banten ini, yang paling terkecil itu APBD-nya adalah Kota Serang. Tapi dia pembangunannya paling banyak, maksudnya paling terlihat. Kenapa bisa begitu? Nah itu pola dari strategi saya ketika merancang APBD. Ya, anggaran-anggaran seperti kunker dan lain-lain itu saya pangkasin semua. Termasuk yang seremonial. Saya lebih banyak kepada anggaran yang prioritas kepada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan yang langsung terasa kepada masyarakat. Nah ini pola yang dibangun oleh saya. Dan saya orang yang tidak menerima laporan langsung dari, maksudnya tidak menerima laporan, langsung mengiyakan, tapi saya langsung rinci gitu loh. Jadi mereka, para OPD ini menerima konsep yang dari saya. Saya maunya A, B, C kalian laksanakan. Nggak bisa laksanakan, mereka akan menanggung konsekuensi dari saya. Makanya saya selalu bilang, kalau nggak bisa kerja, mohon maaf saya ganti. Itu aja. Jadi saya lebih mementingkan masyarakat banyak ketimbang satu pejabat yang tidak bisa bekerja. Makanya saya pakai manajemen talenta. Kemarin habis launching kan, Provinsi Banten, satu-satunya kota kabupaten yang sudah manajemen talenta yaitu Kota Serang pertama. Nah ini bagus kan, makanya saya dapat apresiasi dari BKN. Berarti birokrasi kita nanti tersistem, terawasi, transparan. Jadi nggak bisa asal naruh orang, nggak bisa. Jadi sesuai dengan kinerja mereka dites. Kalau kata BKN ini yang masuk ini, itu BKN sendiri yang ini. Jadi kalau misalkan dia berbuat aneh ya ketahuan sendiri dari sana. Jadi bukan hanya saya yang melakukan kewenangan untuk ganti-ganti. Saya misalkan ini Pak, ini ternyata tidak bisa bekerja, saya kirim surat, ntar diganti oleh mereka. Gitu. Pak Haji, ini untuk pembangunan, penataan kayak gitu, tadi sudah disebutkan bahwa menyerap anggaran. Nah setelah jadi, saya ngeliat tuh videonya Pak Haji mengingatkan masyarakat, tolong dijaga ke. Pas besok kan tiba-tiba lampunya hilang, sangkrahnya masih ngelambang. Nah itu kemudian mungkin Pak Wali kembali harus mengingatkan masyarakat bahwa ini duit masyarakat juga, duit rakyat harus dijaga bareng-bareng supaya awet aja sampai itu. Pokoknya ya kita ngingetin Mbak ya. Jadi tantangan terberat wali kota itu ketika ingin melakukan perubahan itu adalah mengedukasi masyarakat. Nah, saya ulangi ya. Mentalitas masyarakat. Iya, selalu mengedukasi. Tantangan terberat itu mengedukasi masyarakat bahwa ini nggak semudah membalikan tangan, butuh perjuangan. Saya sering ngomong, Kota Serang ini butuh pemimpin yang tegas, berani, dan punya konsep yang jelas. Ini mumpung ketemu nih, udah cocok nih. Saya itu udah dari hati yang paling dalam tulus ingin membangun, makanya ketemu aja jalannya gitu loh. Saya pengen begini, yang tadinya kata OPD, Pak Wali ini susah. Udah tenang, kita niat yang tulus pasti ketemu jalannya.
Ya, tiba-tiba kita nggak ada anggaran ini, ujung-ujung dapat kucuran. Karena dapat apresiasi intensif penanganan ABC dapat saya. Untuk langsung alihkan ke sana ke sini. Bahkan saya pengen ini khusus di jalan protokol dan Royal Alun-Alun Pasar Lama itu saya pengen khusus terkait sampahnya itu kita punya truk pengangkutan seperti yang di luar negeri itu tuh. Betul, langsung di Itu kan lagi viral kan? Iya. Langsung diambil cek. Jadi kelihatan banget hidup tuh kotanya. Di luar nanti yang di kecamatan-kecamatan yang di pelosok ya. Nah itu kita nanti konsen betonisasi semua. Makanya perlu edukasi masyarakat. Tolong nikmatin apa yang kami bangun, tapi dijaga, dirawat. Anggap itu punya mereka semua. Dan memang itu punya mereka, duit mereka gitu loh. Jaga banget gitu loh. Ya. Artinya jangan sampai tempat itu malah ada yang mencuri gitu loh. Kan jadinya kelihatannya norak kan ya. Kita bagusin malah dirusak gitu loh. Dan itu belum full Pak, belum 100%. Karena masih ada pembangunan yang lain. Bahkan kemarin sore saya lewat situ, karena kan sekarang saya kalau mau kerja itu nggak lewat tol lagi ya. Jadi saya langsung lewat bawah. Saya pasti kalau mau ke kantor lewat bawah. Saya mau lihat Royal pagi hari dan sore hari. Jadi saya kontrol terus tiap hari gitu. Ternyata ramai juga ya tiap ini. Orang nggak berhenti-berhenti. Pengen ke Royal gitu. Ya alhamdulillah ya. Artinya berarti saya sambil lihat konsep, oh nanti diginiin. Oh mudah-mudahan nanti pelan-pelan saya memberikan insentif kepada para punya toko yang ingin merubah konsepnya. Memberikan insentif pajak dikurangin apabila mereka mau merubah konsep tokonya gitu. Nah, itu yang saya karena jajanannya kurang ya, yang kulinernya. Nah, itu yang mungkin pelan-pelan lah ya. Ingin saya pertanyakan juga, secara fisik sudah ditata nih. Tapi kan orang masyarakat datang ke Royal tidak hanya ngeliatin lampu segala macam, tapi juga pengen melihat apa nih di situ ada kuliner yang baru. Kan beberapa toko di situ masih kurang connect lah dengan nggak nyambung ya, ada material ya, nggak connect, ada bengkel. Nah gimana kemudian supaya itu menjadi menarik toko-tokonya kan, kalau misalkan kalau boleh kita mencontoh misalkan di Braga, di Malioboro itu menarik toko-tokonya, kemudian di jalannya. Jadi mohon sabarnya karena ini kan kita baru ya, saya juga baru 10 bulan, tapi tentunya dengan adanya itu mudah-mudahan dan insya Allah ke depan nanti insya Allah akan ada perubahan dan akan mengikuti. Mereka juga akan merasakan. Mereka kan mungkin lagi mencari konsep dan lain-lain. Karena kan tidak mungkin seperti membalikan telapak tangan. Jadi sabar, pasti akan mengikuti zaman lah. Kemudian bagaimana Pak Haji, Pak Wali dalam melibatkan masyarakat? Misalkan kemarin udah bagus, misalkan muncul barongsai tampil di situ. Sementara, nah apakah kemudian akan ada agenda event, agenda kesenian di Royal itu minggu sekali? Misalkan ada debus, ada rampak segala macam kayak gitu. Ada. Jadi gini, nanti konsepnya itu dari Disperindakob dan Dispora. Dia akan mengisi acara hari Jumat dan hari Sabtu. Di situ ya. Itu Jumat dan Sabtu. Bahkan konsepnya nanti di situ ada untuk hiburan masyarakat. Nanti Mangga 2 itu akan menjadi Chinatown. Nanti 2027 itu kita akan bangun di sana. Jadi menghidupkan lagi kembali seperti zaman Royal dahulu kala. Nah, ini kita lagi konsepkan untuk pembangunan sampai ke Pasar Lama. Karena nggak stop di situ aja. Jadi 2026 ini Royal Alun-Alun, 2027 Pasar Lama sampai muter Mangga 2. Terus sampai ke DKT itu. Jadi kita kelilingin semua. Jadi area sentra ekonomi lah. Betul. Pak Haji, saya punya pengalaman sekitar tahun 2010-an. Saya menemani teman yang baru datang dari Belanda, lama di Belanda. Jing anterin saya keliling Banten. Saya keliling Banten. Setelah itu dia nanya, Jing saya pengen nonton debus. Waduh, nonton debus di mana? Karena kita beda dengan Bali, ada agenda mau nonton tari kecak di sini segala macam, di Jogja sasana budaya. Nah, apakah kemudian Pemkot juga sudah mengagendakan agenda event, misalkan debus nih di bulan ini, malam apa segala macam? Ada. Nah, kayak gitu. Ada kita dari budaya, hiburan, dari kesenian, bahkan dari semua agama. Makanya nanti Mangga 2 Chinatown itu menjadi dari FKUB itu masukan ke saya untuk membuat kampung moderasi Pancasila. Jadi keberagaman mereka
bahwa kota Serang ini bukan penduduk yang rasis gitu. Karena untuk menjadi kota yang maju, banyak wisatawan, kita harus menjadi kota yang terbuka, jangan sampai menjadi kota yang mati. Kan di Provinsi Banten ini ada contohnya kota yang mati kan, sepi apa itu nggak ada, malah pendapatan nggak ada hingga akhirnya banyak infrastruktur yang terbengkalai. Oke. Jadi Sobat Banten News bersabar bahwa nanti Royal Baru akan selalu ditata dan akan banyak event-event di sekitar Royal Baru dan Iya. sekitarnya termasuk di kawasan Pecinan atau Cinaton itu. Iya. Pak Haji, Jadi, Mama siapa dulu nggih. nih, hostnya aja nggak sabar. Ingat ya, saya baru 10 bulan nih. Bener nggak? Greget ya? Iya, kamu sabar, baru 10 bulan. Tenang aja. supaya soalnya saya punya pengalaman, buku pengalaman. Anak saya sepulang dari Jogja, Pak, ini beberapa tahun yang lalu, Pak, ketika masih SMP. Pak, pindah aja yuk ke Jogja. Kenapa? Di Kota Serang nggak ada apa-apa. Nah, saya berharap supaya Kota Serang bisa kayak Jogja, kayak Braga, supaya anak saya betah di Kota Serang ini. Insya Allah ya, insya Allah. Supaya Insya anak Allah. saya betah tinggal di Serang, supaya ada event, bisa nongkrong di mana, segala macam kayak gitu. Makanya gregetan nih supaya pengen Iya, cepat ada itu insya segala Allah, macam. insya Allah, ya. Nah, Pak Haji, penataan kota di wilayah perkotaan sudah sedikit terlihat, Iya. Royal Baru, Iya. stasiun, stadion segala macam. Kemudian muncul problem beberapa tahun yang lalu Kota Serang sempat banjir besar dan bulan lalu juga terjadi lagi banjir. Nah, Pak Haji melihat seperti apa ini kok kota wilayah beberapa kota banjir ini? Oke, yang pertama kan alhamdulillah saya setelah mendeteksi ya bahwa kita itu penanganan terkait banjir yang ada di Kota Serang, perkotaan dulu nih ya, yaitu kelemahannya adalah banyak penyempitan di drainase, banyak masyarakat yang pertama membuang sampah di aliran sungai, kedua penyempitan yang tadinya aliran drainase itu lebar jadi mengecil, terus bangunan yang menyalahi aturan, contoh melebihi daripada drainase, dia nyempitin si aliran drainase tersebut, termasuk sampai ke hilirnya, ujung-ujungnya di tol itu malah Gorong-gorong ya. crossnya itu malah kecil, di situ makin juga ketumpuk. Ketika volume debit airnya tinggi, nggak bisa tertampung, meluap balik lagi, yang keluar ke sana sedikit. Ditambah dari perkotaannya banyak bangunan yang nyempitin aliran drainasenya. Dari situ udah kacau kan berarti. Oke, ditambah lagi dari BPJT ini kurang kolaborasi, hingga akhirnya baru ketemu kemarin dengan saya. Kan kita punya deteksinya, termasuk di Pemkot ini sering banjir. Kan orang mencibir saya. Ya, kami kan melakukan evaluasi bahwa ketika kita mau ngalirin, ujungnya macetnya di sana juga, di bogegnya, karena kecil tadi diameternya, nggak bisa mengeluarkan air yang banyak debitnya, karena lagi-lagi crossnya itu kecil. Nah, mereka kan alasannya bahwa kalau zaman dulu itu ketika pembangunan tol itu persawahan peruntukannya, bukan perumahan. Jadi kita maklumin juga, walaupun saya sedikit sempat marah, karena sempat marahnya ketika saya mengirim surat di tanggal 30 April, mereka belum ada balasan gitu loh. Karena kan kalau mereka ada balasan, tentunya ketika sudah kolaborasi, mereka sudah buat perencanaan, tinggal sama-sama running nih. Seperti saya dengan Pak Gubernur, sama-sama kita sudah tinggal running di 2026, itu aja sih. Pak, Gitu. penanganan banjir tentu saja tidak bisa dilakukan oleh Pemkot sendiri. Ada Betul. kewenangan pemerintah pusat, BPJT segala macam, kemudian ada BBWS segala macam yang irigasi. Nah, seperti apa kemudian kolaborasi? Kan jengkel majengkel gitu ya. Jengkel pokoknya. Jengkel majengkel gitu. Sudah ada koordinasi sing April, dari April baru Ya, tapi sekarang. kalau Nah, seperti C3 Balai Besar itu tugas mereka adalah bagaimana menormalisasi sungai-sungai yang sudah lama tidak pernah dinormalisasi. Contoh yang Sukadana kemarin, bagus kan? Tidak pernah nyampe ke jalan air itu. Udah cakep banget. Dulu ngalirnya kenceng banget. Sekarang alhamdulillah nggak pernah melewati daripada ini. Kalau saya lihat tuh sekarang kan bagus kan. Nah, saya pengen C3 itu sudah melakukan normalisasi sungai-sungai yang kewenangan mereka, kayak Ciwaka, kayak Cibanten, itu mereka tugas mereka tuh, ya. Jadi yang susah itu BPJT baru ketemu kemarin tuh, mereka insya Allah akan buat perencanaan, akan membuat terkait kajian terkait melebarkan crossannya tuh 2 meter. Nah, tinggal langsung kita lari ke Banten Lama nantinya. Banten Lama
Insya Allah hari ini Kasatgas Pak Wahyu itu akan bertemu dengan Kenadiran di sana. Kita akan melakukan eksekusi terkait membuat kanal, mengembalikan kanal yang lama karena mengembalikan sejarah Kesultanan Banten. Dulu kan mereka itu secara peta di cagar budayanya itu Banten lama itu dikelilingi oleh kanal, tuh kotak gitu tuh. Nah pertanyaannya, kanalnya hilang, itu masalah. Kanal jadi drenase. Jadi drenase. Keliwatan. Nah, itu makanya saya agak jengkel. Kalau banjir yang disalahin wali kota sama gubernur, kepala daerah. Ya padahal mah kelakuan mereka sendiri gitu yang nggak sadar bahwa air ini penting. Seperti mobil, kalau tidak ada jalan pasti macet. Ya, gimana air ketika mengalir dia pasti meluap kalau nggak ada alirannya. Bahkan yang lebih miris, saya kan melihat sendiri nih pakai mata. Air yang segitu lebarnya, air kali, tiba-tiba langsung drop jadi setengah meter doang. Tadinya 15 meter jadi. Ya bahkan kali itu tengah badan rumah. Lebih miris lagi katanya kemarin rapat itu kata camat ada suratnya. Nah itu lebih gila lagi. Bersertifikat sekarang. Katanya itu saya nggak tahu, saya suruh cek, saya mau pakai pendampingan kejaksaan. Saya mau usut juga agar ini menjadi kapok oknum-oknum yang mafia begitu gitu. Karena ini jangan sampai di daerah lain ada seperti ini. Itu loh, jangan sampai memperkaya diri tapi merugikan ribuan orang gitu yang kena banjir, yang harus tidur dengan air. Nah, itu yang saya rasain. Masyarakat saya lihat itu kan harus mereka dengan air ngeri tahu kena penyakit kulit apa ya itulah. Pokoknya penataan kota tadi juga melibatkan banyak pihak, kemudian penataan banjir juga melibatkan lagi-lagi juga kesadaran masyarakat. Betul. Kesadaran masyarakat, sing buang sampah sembarangan, tapi teman relawan, Kang Lulu segala macam, dengan relawan itu sangat rutin membersihkan, tapi kelompok lain juga sembarangan aja tuh ngebuang-buangan. Nah, ini juga kita ada Perda K3 segala macam, dilarang membuang sampah di sungai itu. Ini juga pertumbuhan kesadaran bagaimana kemudian peran aparat di bawah camat, kades segala macam, lurah, kemudian RT RW supaya menyadarkan di masyarakatnya sungai ini. Ya, kami sudah ada program Jumat Bersih, itu perintah saya langsung, bahkan ada surat edaran. Di mana kalau zaman dulu kan masih ada orang gotong royong. Nah, saya sudah menggalakkan untuk gotong royong tiap Jumat, membersihkan solokan dan lain-lain. Kan permasalahannya ada oknum-oknum di mana dia tinggal di mana, buang sampah di satu tempat pinggir jalan, main lempar. Main alung-aken, Mbak. Main alung-aken, ikut sing dorong ke pendapo. Nah, itu tuh yang memang gimana ya mempolanya. Tapi kita tetap jangan menyerah, tetap edukasi. Nah, saya itu sebenarnya ingin mengsanksi orang seperti itu, kita lagi cari perdanya. Agar sekali aja dapat hukuman mungkin bikin jera orang gitu. Betul. Nah, itu lagi kita pikirkan. Tapi kita Lurah Kilasa kemarin nangkep orang satu, saya bilang proses, coba bikin malu, alhamdulillah tuh sudah mulai ini berkurang yang buang sampah di pinggir jalan itu. Kita capek gitu ngandelinnya, dan untuk masyarakat mohon bantu saya karena saya juga tidak bisa bekerja sendirian tanpa ada bantuan dari masyarakat juga yang sadar gitu loh. Mari sama-sama bagi warganya, bagi rumahnya yang menghalangi air, tolong dibongkar dengan sukarela, nggak harus nunggu banjir, nggak harus nunggu wali kota turun, karena yang diurusin wali kota ini bukan hanya satu tempat, seluruh kota Serang, bantu saya gitu loh. Apa nggak kasihan lihat sakit-sakit, pilek, diimpus 2 kali, sehat sedikit turun lagi, kena hujan sakit lagi. Pak Budi juga manusia biasa. Betul. Ya kan, gitu. Tidak mungkin Pak Budi terus sendiri marah-marah terus, tegas geram-geram terus. Lama perlu kita keterlibatan megaloman menjadi kuat. bisa berubah, bisa berubah ya. Pak Haji, saya pernah pengalaman datang ke salah satu desa di Bali, itu desa terbersih se-Asia. Ya. Sanksinya sederhana, kalau buang sampah didendanya secara adat di desa Panglipuran itu cuma ayam 1 ekor. Ayam. Cuma kebayang lamun tiap dina ngebuang puntung rokok sembarangan, puntung rokok sekandang gitu sendiri. Artinya ada kesadaran kemudian ketegasan juga dari pemangku adat di sana segala macam. Yang buang sampah ya harus disanksi walaupun 1 ekor ayam, kecil sanksinya. Tapi karena tegas, rutin, nah seperti apa kemudian dorongan itu supaya tegas itu? Tapi insya Allah nanti kita buktikan dengan Royal dulu. Kita lagi persiapan penganggaran terkait tempat sampah.
nanti seperti alun-alun masuk Royal, di situ ada nanti area smoking, area nggak smoking. Kita coba dulu di situ. Kita lagi persiapan pasang CCTV. Nah, Kita mulai dari situ dulu, dari satu tempat, satu tempat Royal dan alun-alun. Ada contoh nanti denda di situ. betul. Ya, kita nanti kasih sanksi apa sesuai dengan peraturan. Cukup pakai perwal, nggak usah pakai perda. Nanti kita uji coba di situ nanti. Kita lagi persiapan anggaran untuk CCTV. Ada traffic light yang melanggar sekali gini tangkap, seperti apa sanksinya, kita viralin gitu aja. Itu sempat muncul di Udah, komentar kita mau bikin di komentar percontohan. warganet, dipasang CCTV kemudian disiarkan secara live. Ndak isinen sing buang sangkrahe. Kan kayak Ya, di Bandung di iya. ATCS Bandung itu di setiap lampu merah itu live. Yang nggak pakai helm kemudian dipanggil, "Pak, helmnya dipakai." Sekarang ndak izin biar malu karena budaya malu kita juga sangat itu. Ya, Disiarkan secara live kayak gitu. kita sudah merencanakan seperti itu. Insya Allah nanti di 2026 kita akan melakukan pembelian CCTV untuk di Royal dulu. Makanya dites di situ dulu. Kita uji coba dulu gitu loh ya. Seperti apa sanksinya nanti kita akan merapatkan gitu loh. Biar dibikin. Jadi sanksinya bukan hanya di medsos, tapi apalagi nih bikin jerak gitu. Gitu. Nanti kita pakai penegakannya lewat Satpol PP gitu. Itu sangat perlu sekali ketika kesadaran. Kemarin sebelum tahun baru saya ke Jogja. Saya tuh biasa ngerokok di mana saja. Tapi ngelihat masyarakat di Jogja sekarang di mana pada nggak ngerokok, saya ikutan nggak ngerokok. Malu, Sama kan? ketika ke Singapura, ikutan Iya. nggak ngerokok. Iya. Pas nyampe Bandara Soekarno-Hatta harus berbanding. Iya kan budaya malu Karena sendiri. budaya ya. malu ikutan Iya. di sana. Kalau Iya. kesadaran itu muncul, Pak Haji, penataan sudah dilakukan. Apa kemudian yang tadi sempat di spill alun-alun bakal ditata lagi? Apa sih mimpi besar Pak Wali supaya kota Serang seperti apa? Karena beberapa tahun yang lalu sempat viral. Kota Serang ini ibu kota rasa kecamatan. Nah, seperti apa mimpi Pak Wali? Kota Serang itu seperti apa sih ke depan? Seperti apa kayak gitu? Iya, saya sih ingin menjadikan ibu kota yang sesungguhnya, tentunya yang maju, ya, yang sejahtera dan bahagia. Nah, kata-kata ini kan nggak boleh sembarangan. Saya itu orang yang nggak pernah mengingkari janji dan akan berusaha, tapi dengan hati yang tulus, yang memang benar-benar saya mau berjuang dan udah saya buktikan 10 bulan. Ya, begini. Menjadikan ibu kota sesungguhnya berarti saya harus menata kota. Menjadikan kota yang maju berarti salah satunya adalah penataan kota juga. Ya, bagaimana mensejahtera masyarakat berarti harus banyak investasi. Ya, menjadikan masyarakat ini harus berpikiran yang terbuka. Ya, mindsetnya harus dirubah, jangan rasis. Berarti harus banyak investasi. Bagaimana saya harus bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ketika mereka sudah bekerja, tentunya mereka punya uang. Kalau sudah punya uang, hati Bahagia. Nah, ketemu nggak? Kalau udah bahagia, tentunya ya mereka udah ketemu nih. Kota menjadikan ibu kota yang sungguhnya kalau sudah bagus. Kalau sudah bagus berarti menjadi kota yang maju. Kalau sudah maju berarti sejahtera masyarakatnya dan bahagia. Ya udah ketemu tuh, 5 tahun aja. Udah, apalagi. Nah, itu impian saya. Nah, untuk mewujudkan ini tentunya butuh dukungan. Jangan ada investasi demo lagi. Investasi demo. Ujung-ujungnya saya paham apa. Ada di kantong saya. Makanya saya mau lawan. Kenapa saya misalkan setiap ada ini saya berani? Karena kebijakan yang saya keluarkan berdasarkan kajian dan pemikiran, bukan sembarangan. Bukan untuk kepentingan pribadi, karena untuk kemaslahatan. Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Betul. Dan yang saya ambil adalah kebijakan yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, bukan yang banyak mudaratnya untuk masyarakat. Itu yang saya ambil. Contoh, mengambil kebijakan, kenapa sih harus direvisi Perda PUK ini? Ya kan? Kalau saya biarkan, misalkan tidak direvisi, karena perda yang ada saya sudah tegakkan, bukan cuma omon-omon. Saya sudah turun, sudah menangkap yang jual minuman keras, Segel. sudah saya segel, dibuka lagi. Pertama, izinnya sudah langsung ke pusat. Yang kedua, izin pusat ini sudah membolehkan, melegalkan ke semuanya, baik di tempat wisata, baik di restoran, baik di karaoke, baik di pub, dan lain-lain. Lalu apa? Peran kepala daerah adalah wajib membuat
perda muatan lokalnya. Hmm. Yaitu apa? Ingin diapain nih? Pak Wali nggak mau ada di restoran, nggak mau ada di tempat wisata dan lain-lain. Harus segera dibatasi. Dengan apa? Aturan lagi. Karena aturan yang sudah ada, ini sudah tidak berkesesuaian dengan di atasnya. Karena Pak Wali nggak mau anak-anak kecil, anak sekolah Sembarangan beli. bisa sembarangan beli. Hingga akhirnya banyak tawuran, banyak orang jadi geng motor. Itu kan pembicaraan minuman keras. Sementara Pemda juga tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Kalau saya tidak mengarah kepada pendapatan. Oke. Ingat, harus diingat ya, pendapatan tanpa ada revisi perda itu saya bisa ngambil karena kita punya nomenklatur di APBD di Kementerian Dalam Negeri itu boleh memungut pajak tanpa ada izin ataupun tidak, itu boleh diwajibkan. Ya, apabila mereka tidak ada izinnya, itu diarahkan untuk berizinkan. Tapi lagi-lagi arah saya bukan ke sana, tapi untuk bagaimana anak muda saya ini harus diselamatkan. Dilokalisir pada tempat tertentu Bagaimana saja. rasanya tempat yang liar saya ambil pungut pajaknya tanpa ada aturan yang jelas. Betul. Namanya saya melegalkan tempat liar, itu yang saya nggak mau. Hmm. Makanya mohon dibaca dulu sebelum ambil. Paham ya? Gitu. Orang saya dari Kemenhukam saya pelajarin dulu. Jadi segala suatu kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi lebih baik dibaca dulu, diambil kajian. Namanya kita hidup di dunia ini, pasti ada pilihan. Yang terbaik untuk seluruh masyarakat, apakah untuk segelintir orang. Kalau saya memilih selalu yang untuk semua orang, yang terbanyak, investasi. Siapa yang diuntungkan? Masyarakat luas. Ketika kita, anak-anak kita yang baru lulus sekolah, hari ini belum tentu juga bekerja, kita bayangin yang kemarin-kemarin. Makanya wajar setiap tahunnya angka pengangguran kita naik. Karena yang diterima itu nggak berbanding lurus dengan yang kelulusan. Bener nggak? Lalu bagaimana pemerintah mengambil sikap ini? Berarti harus banyakin investasi. Jangan sampai kita menjadi kota yang mati. Karena angka pengangguran menentukan angka kejahatan. Bener? Angka pengangguran menentukan angka kemiskinan. Kalau angka kemiskinan turun, angka kejahatan juga ikut Turun. Itu patokannya. Pak Haji, tadi penataan wilayah kemudian berkaitan juga dengan investasi. Wilayah Kota Serang cuma 6 kecamatan. Nah, kalau investasi ini berpusat pada satu kecamatan Serang aja, sekarang itu macetnya di mana-mana, Pak Haji. Betul, gini. Nah, perlu pengembangan dari kecamatan-kecamatan lain supaya yang lain juga tumbuh. Ada Tak-Takan, Curug, segala macam. Saya sudah melakukan penyebaran, Walantaka, investasi terkait industri. Oke. Sawaluhur, Kasemen, industri. Ada industri yang besar-besar nih ya. Nah, saya jelaskan. Sawaluhur ini bukan industri yang katanya digoreng-goreng pik. Ya. Wali kota bukan tidak senang dengan pik. Betul. Tapi wali kota tidak setuju dengan investasinya karena alasannya kalau pik itu adalah investasinya kota mandiri. Kalau kota mandiri itu investasinya penyerapan tenaga kerjanya sedikit. Saya butuh industri besar yang penyerapan tenaga kerjanya besar. Karena angka pengangguran kita realnya di bawah dengan anak putus sekolah ini di angka 150.000. Nah itu yang saya pikirkan. Kalau misalnya kota mandiri penyerapannya kan sedikit. Kita butuh industri besar. Kasihan anak-anak kita pengen kerja di tempat luar tuh harus nyogoknya luar biasa. Makanya saya nggak mau ada investasi besar dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kalau mau masuk kerja bayar sekian, makanya nanti ke depan apabila investasi sudah terbangun, itu langsung dipegang oleh Disnaker. Kan paling orang maafnya, oknum yang demo-demo itu kan ujung-ujungnya harus satu pintu tenaga kerjanya. Makanya saya suruh demo aja. Saya lawan gitu yang kayak gitu. Daripada dia memanfaatkan, makanya saya berani, mohon maaf, berani mati untuk warga Kota Serang, untuk Kota Serang tercinta ini gitu loh. Artinya lebih baik saya pegang sendiri lewat Disnaker, bekerja sama dengan BLKI. Ketika ada permintaan dari perusahaan, mintanya ke Disnaker, Disnaker langsung bekerja sama dengan BLK untuk menyiapkan SDM-nya, lalu kirim ke sana. Itu lebih smooth, lebih baik dan masyarakat terkontrol. Dan saya juga bisa langsung melihat bahwa tidak ada lagi orang memanfaatkan untuk bayar ketika mereka masuk kerja. Cocok nggak? Betul. Iya. Nah itu yang saya dan untuk melawan itu nggak gampang loh. Yang ingin paham saya kan? paham. Yang ingin saya
ketika industri ini berdiri, masyarakatnya SDM-nya sudah siap belum? Dan tadi sudah sudah ke BLKI. Makanya Bapak kemarin lihat nggak saya MOU dengan BLK? Itu dalam rangka menyambut ketika investasi sudah mulai pembangunan. Jangan sampai ada pabrik baja, masyarakatnya udah bisa gawe bersih. Nah, namanya sedia payung sebelum Hujan. Budi Rustandi itu orang selalu mikir ketika akan melakukan ini, dia sudah siapkan dulu plan B-nya. Ketika akan ada itu, saya siapkan dulu sebelumnya. Soalnya daerah lain selalu alasan kayak gitu. SDM-nya nggak bisa nih lokal ini nih, bukan datang dari luar sekarang. Nah sekarang sudah harus disiapkan dulu dari awal SDM itu. Ketika pabrik jadi SDM gitu udah siap untuk masuk ke situ. Makanya sebelum mereka membangun, saya sudah melakukan MOU dengan BLK. Begitu loh, karena akan disambut di 2026 dengan perda. Dengan peraturan wali kota 80%-nya wajib warga kota Serang. Itu. Cocok nggak? Cocok. Tapi jangan sampai nanti pabrik datang yang dari luar pindah KTP doang. Enggak, kan semua ada aturannya. Oke. Di Perwal itu ada aturannya. Wajib minimal 3 tahun tinggal di kota Serang. Begitu guys, semua bisa disiasati. Yang menjadi prioritas adalah warga kota Serang. Kan di situ pakai nanti Disnaker. Makanya Disnaker yang dulu katanya dinas buangan, yang dulu katanya di era saya itu menjadi dinas yang menjadi ujung tombak kesejahteraan masyarakat. Betul. Karena harus kerja masyarakat supaya ada duit. Bisa jajan yang Royal baru. Kalau udah pada jajan kan pertumbuhan ekonomi naik, larinya ke UMKM, ke ini dan lain-lain, bener kan? Betul. Ya udah kuncinya itu. Pak Haji, ini menjelang percakapan saya terakhir. Apa harapan Pak Budi baik kepada internal Pemkot Serang? Jangan supaya Pak Budi sendiri nih yang bergerak, tapi ada teman-teman yang lain juga supaya sejalan dengan visi Pak Budi. Kemudian apa harapannya kepada Pemprov sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pihak swasta serta masyarakat supaya kota Serang yang dicita-citakan Pak Wali itu betul-betul terwujud dalam 5 tahun mendatang kayak gitu. Syukur-syukur lebih cepat. Harapan ya, kalau harapan saya kepada internal Pemkot sudah berjalan. Ya, kalau dulu mungkin lagi menata ada awal adaptasi lah. Ya. Sekarang mereka sudah tahu apa yang Pak Wali mau. Mungkin dulu dia jalan kaki, sekarang mereka lari. Oke, kalau itu untuk internal ya. Pemkot. Kalau untuk provinsi ini sudah kolaborasi banget dan menurut saya sejarah semenjak Kota Serang berdiri baru ini kolaborasi provinsi dengan pemerintah kota, bener ya? Karena Serang ya gimana-mana ibu kota provinsinya. Ya, enggak dulu enggak dia. Ya, itu kamu tahu kan? Baru kali ini provinsi ini selalu hadir untuk kota Serang, bener ya? Betul. Ketika ada apa mereka selalu turun. Nah itu adalah salah satunya. Dan harapan besar saya khususnya kepada masyarakat kota Serang, pertama tolong bantu program-program pemerintah kota Serang, program Budi dan Agis. Yang kedua, jangan gampang terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berkepentingan untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, untuk kemaslahatannya mereka saja, tapi tidak memikirkan untuk masa depan anak cucunya. Nah, itu yang terpenting. Karena ini kita untuk kepentingan masa depan kota Serang. Oke, terima kasih Pak Wali Kota atas bincang-bincang podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita cita-citakan masyarakat Kota Serang yang sejahtera dan pada ujungnya masyarakat Kota Serang itu bahagia, nanti bahagia, itu betul-betul tercapai. Sekali lagi terima kasih Pak Wali atas kesempatan untuk bincang-bincang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.